Pak, tolong share-nya di allow, Pak. Saya nggak dapat izin, Pak. Oke. Oke, guys, selamat pagi. Jadi hari ini kita akan masuk lagi ke Big Data Analytiknya pakai Spark itu, dan kita akan coba beberapa fitur hari ini. Oke, sekarang kita masuk ke AWS-nya dulu. Oke. Vin, salah masuk, Vin. Oh, salah, Pak. awseducate.com. Nah, itu. Bawah-bawah itu. Oh, Oke, makanya sign in. saya sign in. Oke, silakan. Internetmu kenceng ya? Ya cukup, Pak. Kalau buat game ya kurang sih. Aku nggak Oh, .ac.id ta. oh iya, .ac.id. Kenapa valid? Nah, Oke, itu nggak apa-apa, Pak. Tidak ada yang dirahasiakan, Pak, dari akun itu, Pak. tidak ada yang dirahasiakan oleh Alvin. Kan saya anaknya alim, Pak. Tidak aneh. Vin Opera itu apa? Dibuka Vin Operanya. Operanya kosong. Barusan Oke. uninstall. Oke, guys, kalau Fresh. udah masuk tampilan Ini, kayak Pak, gini, klik My Classroom. My Classroom. Oke, go to My Classroom. Classroom. Continue. Oke, masuk AWS Console. Masuk ke virtual machine ya, Pak. Ya, itu launch virtual machine. Vin, maximize na Vin. Maximize. Nah, Oh. Terus masuk ke chat. Oh, bukan. Yang mana ya, Pak? Yang ini ya, Pak. Yang mana, yo? Setahu saya harusnya sih Ubuntu sih. Ya, Mas klik ke instance-nya dulu. Oke, jangan launch lagi. Ngapain kau buat baru? Kamu kan udah buat kemarin. Oh, launch ke instance. Yang mana, Pak, berarti? Cancel Vin. Cancel. Oh, cancel and exit ini. Launch instance. Tapi kok ada pilihan ya? Oh, Cancel bos. Sing atas Vin, sing iku lho. ini kita install ya. Bukan. Kan itu ya, nih. Kamu klik itu loh. Kan ada instance satu itu. Nah, kamu klik. Nah, Oh, oke. Dinyalakan dulu, Vin. di start instance. Bener ya, Pak ya? Tinggal di launch berarti. Kok nggak mau? Nggak mau apanya. Nggak mau apanya tuh. Coba. Kok jadi pending? Saya sabar, nggak langsung running. Ini mesinnya kok masih di starter Oh, dulu nih, loh. Sabar. tak pikir instance, Pak. Enggak, yo. Mobil aja perlu dipanasi, Vin. Sama kayak AWS. Oke, klik, Vin. Instant ID-nya tuh. Oke. Nah, kamu di atas. Nah, ini masih belum bisa connect. Kamu refresh yang sebelah, tulisannya sebelahnya connect ini, kamu refresh terus sampai dia muncul tulisan connect. Saya lagi proses ini.
Emang nunggu ya Pak ya startingnya? Yes, pasti. Oke. Oke, Pak. Tak pikir laptopku yang lag. Loh Pak, apa keuntungannya kalau pakai apa tuh server kayak AWS terus kayak hosting gitu, kenapa kok nggak pakai laptop sendiri aja Pak jadi hosting Pak? Ya, daripada nanti laptopmu harus setting terlalu banyak hal, mending pakai AWS saja. Kalau pakai AWS kan enak. Oh, Karena kalau AWS gini kan, yes, kamu semua kalian pasti environment-nya sama. Ini kalau saya suruh install di laptop masing-masing, nanti ada yang, Pak di Windows gimana, Pak di sini gimana. Nah itu, daripada nanti saya emosi dengan laptop kalian, sebelum pakai AWS. oke oke. Oke, udah muncul Vin? Belum Pak, ini saya sudah refresh. Tapi kok ini kelihatannya ada errornya ya? Hmm, apa kok error? Lo punya Bapak sudah start apa? Yo, nanti pakai punya aja wes, biar gampang. Apa ini ya? Coba Vin balik ke Guys, instan punya selesai. Saya punya aku tadi kayak gini juga, nge-stuck. Padahal udah Nah, rame. wes, dah itu. Oke, klik. ya ampun. Thank you Jess. Udah Pak. Mau connect Masuk. SSH client. Connect. Salah ya Pak ya? Sabar, Vin, sabar. Oh SSH client. Ah, SSH client. Oke, kamu copy yang itu loh. SSH-1 yang bawah-bawah. Nah ini. Kamu masih ingat tak? Itu foldernya biasanya kan di-download. Sekarang kamu buka terminal. Kok ganti? CD Pak ya? Kenapa? Anu pakai CD, ya CD pasti download kan. ini ya Pak berarti. Ini kalau tadi nyalain instance-nya kemana, Pak? Apanya? Sorry. Oke, Kalau connect. Yang kayak ini, kayak di Alvin ini connect ini. kok gitu? Ini. Sebentar. Wait. Ini. Udah. Dan tadi di sini terus connect terus masuk ke, jadi kamu nanti kan tampilan yang ini, kamu langsung pindah ke SSH client. terus Oke. copy. Sampel. Oke, masuk ke terminal. Dan di sini CD download. Oke, nah oke, paste Vin. Enter. Loh, yes. Wah, taruh minggu lalu enggak connect ini Alvin. Connect Pak, cuma saya sudah lupa Pak. Nggak Kayak gini, laporan. Vin, kamu ketik dulu chmod spasi 400 spasi testing strip1.pm. Testing strip1, jangan lupa. Testing Ya, itu nama filenya. Yang di mana nama filenya Pak? Loh, itu ya testing1.pm itu. .pm. Oh itu, sorry Pak.
Enter. Nah, kamu CC, Vin, ketik PWD cek di terminal. PWD. Enter. Nah, salah ini. Kamu ketik CD spasi downloads. Spasi. D-nya besar, jangan lupa. Oke, baru lagi. Ulang, pencet kursor atas, Cmod-nya dikurang. Oh, mencet Chmod lagi atau SSH, Pak? Chmod-nya dulu. Oke, enter. Oke, nah ini baru copy yang SSH-nya lagi. Copy SSH. Mm-mm. Loh, Pak, kalau disconnect nanti langsung SSH lagi ya, Pak? Nggak usah Chmod lagi. Disconnect. Ya, langsung SSH. Chmod itu hanya untuk pertama kalinya tok. Dan Oke, sekali Pak. lagi, hanya pertama kalinya saja. Ada yang ketinggalan, Oke, guys. oke, Vin. Sekarang kamu seperti biasa kita ketik dulu sudo spasi su. Kamu udah install Spark-nya belum kemarin minggu lalu ini? Seingatku sudah, Pak. Duh, jangan seingat ya, Vin. Harus benar. Ketik coba apt Soalnya spasi update. APT spasi. Soalnya seingatku aku tampilannya sampai akhir benar, Pak. Sama, Pak. Ya itu, seingat saya juga gitu. Oh, belum. Oke, kemudian ketik apt spasi upgrade. Bukan sudo, langsung aja apt spasi upgrade. Oke, Vin, sekarang untuk ngecek kamu sudah ada Spark-nya atau belum, ketik cd spasi /opt /spark. Enter. Oke, ketik ls. Oke. Oke, berarti sudah ya, berhasil. Sekarang ini, Vin, ketik Jupiter. Pakai Jupiter. Jupiter. Pakai JUPYTR. Oh, JUP. Spasi notebook. Tuh, kamu belum install itu, tuh. Belum install. Masalah kemarin saya masuk Jupiter Notebook deh, Pak. Atau mungkin saya Jupiter saya salah ya, Pak? Jangan-jangan kamu, tapi kamu Spark-nya sudah jalan itu install. Iya, Pak. Atau install lagi aja, Pak. Wadah, kelamaan. Ini, Vin, kamu ketikkan exit dulu. Nah, itu kamu sekarang masuk ke cd/home/ubuntu. Beneran pindah tadi, Pak. Aku nggak ada respon. Oke, ketikkan ls dulu, betul enggak? Anaconda notebook saya. Nah, udah ada Anaconda itu berarti harus sudah benar. Nah, Jupiter spasi notebook. Tulisannya bener, tapi kok nggak masuk.
Bentar ya, coba di tempat saya. Loh, punya saya tuh langsung running loh. Coba Vin, stop share dulu. Jupiter. Nah ini. Yang lain gimana? Ngalami yang sama? Kelihatan ya? Punya saya cuma ngetik loh, Jupiter Space Notebook udah running. Ini IP-nya, saya akan pakai IP berapa ini? Saya masukkan sini, titik 2888. Oke, kelihatan ya? Yang lain gimana? Udah pada running semua? Ditambah apa Pak? Link Ya itu. terminalnya Pak. Jadi kamu kalau ini, Hmm. selalu IP address portnya itu di 888 ini. Sudah kok. Udah muncul Jupiter Notebook-nya. Udah. Oke. Berarti aman. Boleh lihat terminalnya Pak. Gimana Masih. Pak? Ini nih, terminalnya nih. Oh, ketutupan terminalku Pak. Sorry Pak. Ketutupan Jupiter Space Notebook. Itu yang HTTP IP tak copy kok nggak bisa ya Pak? Nggak bisa, Nggak itu copy. karena ini kan aliasnya itu, alias servernya dari AWS. Nah, kita kan nggak pakai AWS, nggak pakai jaringannya AWS. Berarti di HTTP-nya tak apain? Nggak usah, ini tambahan IP-nya. Dari connect instance-nya di EC2 ini, kan ada IP address-nya nih, tinggal copy aja. Oh iya oke. Oke, habis ini saya akan berikan satu file. Ini saya mau upload satu file. Saya akan coba upload. Kita akan main-main dulu di satu file ini. Pak, saya error ya Pak ini berarti. Iya, saya Fail to describe instant information. Devan sama errornya. Halo? Kan? Halo Pak. Oh. Enggak bisa kok saya. Oh, Cuma saya lupa password. Nah. Yang tadi yang error siapa lagi? Alam dah. Iya Alam Pak. Ya, coba Alam, share screen Alam. Bentar. Katanya tadi not authorized Pak. Tuh, yang errornya di mana ya? Bentar. Tadi di atasnya ada warna merah. Oh, Not enggak apa-apa. authorized. Kalau yang di selama kamu bisa masuk, udah bisa masuk Python-nya berarti aman. Oh, nggak bisa juga tadi Pak. Bentar. Oke, nah itu kamu copy yang itu, copy. Ini udah ini bentar. Mm-hmm. Ini udah. Lah itu udah kan? Tapi pas di run kok gagal ya. Yang apa yang di run? Ini kan di copy. Ini apa ini copy? Copy, terus nah di terminalmu ketik dulu Jupiter Space Notebook. Kamu belum iya. running. Nah, kamu belum running di sini. Oh iya Pak. Oke, coba sekarang tembak di IP-nya. Duar. Oke, Bisa Pak. berhasil. Oh. Oke, berarti beban alam beres. Beban alam. Oke, ini ya guys, saya coba tunjukkan dulu. Misalkan kita akan menggunakan dataset namanya purchase.csv. Oke, saya buat aja notebook baru, misalkan ini Python 3. ini belum share dulu Pak. Tuh, saya belum share screen ya, sorry. Oke, jadi
ini saya sudah ngupload satu file namanya purchases.csv. Purchases ini gawatnya dia itu format CSV-nya delimiternya bukan titik, bukan koma, tapi tab. Nah ini saya akan coba ya di sini. Sekarang saya kasih nama ya. Spark pertama. Nah, Spark 1 aja lah ya. Oke. Nanti ini ada komen-komen yang langsung saya copy aja supaya kalian bisa lebih gampang. Pak ini Oke. bikin ini ya Pak, bikin notebook ya. Iya, saya buat notebook baru aja. Oke, PySpark. Oh, tuh. PySpark-nya kok error. Wah, masuk Spark. Nah, ini berarti saya harus no module name Saya PySpark. not on ya Pak ya. Apanya? Saya mau langsung dari EC2-nya, dari public IP address, terus kan di enter toh Pak, itu enggak bisa. Terus tak kasih petik 888 enggak bisa. Titik 2888. Titik 2, iya titik 2888. Oh, udah Pak. Anu ada titik. Hari ini saya masih ada yang error. PySpark-nya kok error. Hari ini saya kayaknya lupa sesuatu nih. Oke Pak. Bisa Pak. Pak ini diapain Pak? Kalau Dan bentar, ini kayaknya AWS ini settingnya berubah lagi nih. Oke Pak. Oke guys, nah di komen lain kalian, coba ketik start strip master. Gimana ya Pak? Di terminal Pak? Ya, di terminalmu yang di sana tadi. Sebentar ya, saya share screen dulu. Ini Spark-nya ini harus nyalakan lagi, karena tadi kan sempat, kemarin kan kita matikan ya. Jadi di sini ketik start strip master.sh. Jadi Jupyternya kayak gini, Jupyter notebook-nya kamu gini, supaya lebih gampang. Buat aja kamu satu di terminal ini, new window, basic. Nah, di sini langsung aja misalkan kamu ketik gini satu lagi ini apa di instansinya itu. Nah, ini kamu copy aja. Jadi buka dua terminal yang connect sama EC2. Udah bisa? Ini saya nyantol Pak. Nyantol. Nyantolnya kayak itu loh Pak. Apa tuh enggak keluar notebook app-nya itu Pak. Waduh, saya Vin, coba kamu share screen, Vin.
Jadi habis kernel started terus dia error. Tak exit nggak mau, Pak. Oh, nah itu udah jalan. Memang gini. Jadi guys, ini ketika kalian seperti ini sekalian aja wis case-nya si Alvin ya. Kalau kejadian seperti ini, artinya Jupyter Notebook-nya itu jalan dan dia akan command line kalian atau terminalnya itu tetap akan stuck sampai dia quit. Quit-nya itu apa? Oh. Kalian harus ngeklik di Jupyter-nya quit. Oke, supaya nggak terlalu kuat quit terus. Sekarang itu Vin, kamu terminalnya buka satu lagi. Oke, sekarang saya jelaskan pakai screen-nya Alvin. Buka terminal satu lagi. Langsung Aku nggak bisa buka 2 terminal, Pak. bisa ini. Terminalnya kamu ketik new window with profile basic. Oh. Atas shell-nya itu. Oke. Kevin, ketik cd downloads lagi. cd spasi downloads. Oke, sekarang copy lagi yang dari tadi yang di EC2-nya itu. Yang itu, SSH client. Oh. Copy. Enter. Oke, udah masuk ya. Sekarang itu Vin, ketik start strip sh. Sorry. Start, jangan nggak pakai spasi. Start. Stripnya nggak usah spasi Vin. Master.sh. Oh, strip Start master. strip master.sh. Enter. Oke, nah ini Spark-nya akan jalan dulu. Nah, untuk membuktikan Spark-nya ini sudah jalan apa enggak, kalian ketik py Spark. Enggak tanpa spasi. Tanpa spasi. Enter. Oke, biarkan dia jalan. Oke, nah ini sekarang ini sudah jalan. Ketik quit kurung buka kurung tutupin. Enter. Oke, sekarang kamu coba Bin masuk di Jupyter Notebook-mu. Tadi kan ada Spark-nya tuh kan. Oh. Oh, itu bukan di untitled itu jangan itu. Di notebook itu. Yang mana nih, Pak? Terserah, buka salah satu aja untitled-nya itu. Oke, coba itu. Yang atas itu coba. Import PySpark-nya running kan. Sama nggak bisa, Pak. Wah, nih. Padahal minggu lalu lancar kan ya? Iya, Pak. PYS Spark. No modulnya PYS Spark. Ya, oke, kayaknya saya nemu ini. Kenapa, Pak? Ini tuh PySpark-nya itu kita harus gunakan ini. Gunakan import sekarang screen-nya Alvin ada. Vin. Itu Vin, kamu paling bawah itu loh, Vin. Import FineSpark sama FineSpark ini itu loh. Import yang lain ketiga tuh, import FineSpark atas. Nah, itu kamu harus running dulu. Running kan semuanya blok running kan. Oh. Semuanya itu running. Oke, jadi kita tuh harus initiate dulu bahwa biar si Jupiter-nya ini nemukan Spark-nya. Oh. Oh iya. Berarti diturunin aja berarti. Nah, itu begitu kamu sudah bisa semua atau langsung? Oh iya, Pak. Jadi ya enggak praktis sih, tapi ya enggak apa-apa, wis gimana lagi. Iya, Pak.
Benar berarti Pak ya. Yang penting kamu import PySpark, PySpark versinya udah muncul, berarti ya udah jalan itu. Kok error lagi? Tuh. Jadi kamu notebook yang baru apa yang tadi? Yang tadi Pak, cuman ini barusan tak pindah. Tadi kan ini di atas, terus tak Hmm. pindah ke bawah. Tapi kalau kita import, kok tidak Reset kernel. perasaan tadi dia. Kenapa? Welcome. Reset kernel itu. Reset kernel. Kok tidak ada Bang? Bisa kok habis di reset. Habis reset kernel udah bisa ya, Bevan? Bisa aja. Udah Pak. Kalau restart semeran all bisa Pak. Iya, itu. Oke, berarti udah beres ya itu. Iya Pak. Oke. Ini pas next sih, soalnya kamu belum upload itunya kan, belum upload datasetnya itu. Coba sih, Vin di Untitled Jupyter di home itu, nah di Home. tab home, ya kamu belum ada yang Black Friday itu makanya dia error. Iya iya. Jadi diambil dari e-learn. Oke. Bukan di sini Pak, Black Friday. Pak. Ya, Black Friday di situ. Upload UTS, Handjob, and Spark. Tuh, yang ini bukan. Tuh. Oh, dataset ya Pak ya? Anu. Di-download aja jangan. Bentar nih saya harus restart juga nih. Ini di chat saya kirimkan datasetnya yang terbaru ya. Oke. Ya, kayaknya terlalu besar. Bentar guys, saya harus restart Jupyter saya ini. Ternyata ada something wrong. Sampai hang. Oke, dari datasetnya nih, wah. Oke, yang itu ya. Bevan, kamu udah upload dataset yang Black Friday itu? Belum, Mbak. Jadi gitu. Oh, Friday. Udah. Oh, ini udah. Udah ya. Oke, nah ini Alvin lagi upload. Tapi ini yang di e-learn Pak, bukan yang Nggak apa-apa. Bentar, saya ini kayaknya harus mematikan.
Matikan dulu Jupiter saya yang terlanjur hang. Oke, ini guys, kalian bisa ambil dari Google Drive saya. Oke, coba tolong dibuka itu bisa enggak itunya? Bisa ngambil enggak download? Kok missing gini? AWS saya juga ikutan hang. Oke, sorry guys, saya harusnya restart dulu ya. AWS saya ternyata sampai hang. Oke, bisa download itunya, bisa download dataset saya. Sedang download. Yang di mana, Pak? Di chat Yang atau di chat tuh saya kasih yang lengkap semuanya ada di situ. Ini saya harus reboot dulu ya. Jadi semua di-download, Pak? Ya. Wow. Ini lagi proses download ya. Pak, untuk yang Black Friday sama Nggak apa-apa. Yang kalau udah Black Friday nggak apa-apa kalau udah ada. Oke, kalau kalian sudah download, nanti di Jupiternya, di notebook, tadi yang notebook saya itu kalian buat folder dataset. Tujuannya biar ini memudahkan aja untuk kita, semua dataset kita simpan di situ.
Loh Pak, dataset ini beneran 200 MB lah Pak. Iya memang. Jadi kita sepak mainnya kan yang main yang besar-besar. Jangan khawatir, kita mau main yang habis ini mungkin akan main yang giga-giga. Kok saya cuma 25 MB, Pak? Loh, yang purchase nggak mungkin kalau 25 MB, pasti lebih. Pasti 200. Yang Black Friday itu berapa? 100-an ya? Black 25 saya. Friday ini 25. Kalau yang purchase itu yang besar. Purchase-nya 200-an Pak. Tapi belum selesai Pak saya. Ya, nggak apa-apa. Kita copy itu dulu, purchase itu 200-an. Ya, bentar saya langsung itu aja Pak. Saya buatkan notebooknya juga untuk kalian. Oke, ini ada yang sudah selesai download dan proses upload. Halo, guys. Upload. Kenapa Pak? Ada yang lagi proses ngupload ya? Proses download Masian Pak. Upload, Pak. Oke, di folder yang tadi, saya juga barusan ngupload satu file, itu yang spark strip1.notebooknya. Itu kalian langsung aja. Langsung download juga spark-nya itu. Nanti kita langsung upload di AWS saja. Yang tadi proses ngupload siapa? Alam dah. Iya, Pak. Oke, Lam, bisa tolong kamu share screen, Lam. Oh, Entah kenapa kok hari ini AWS saya tidak bersahabat ini. bentar, Pak. Loh Pak, kalau notebook saya itu isinya apa Pak? Maksudnya notebooknya? Yang itu loh, apa tuh? Yang folder notebook saya itu loh Pak. Itu isinya buat apa? Ya itu cuman kumpulannya itu, kumpulan nanti yang kita selama kuliah big data ini. Jadi itu folder untuk kita pengingat Oh, aja. Python. Diupload semua ya, Pak ya? Oh, Python. Iya. Bentar, Pak. Lagi ngupload.
Oke, ini saya coba share screen ya, guys. Oke, kelihatan ya? Halo? Oke, jadi di sini saya misalkan ini, saya coba dulu. Ini saya di sini tujuannya apa? Untuk supaya notebook ini connect dengan Spark yang sudah ada. Oke. Kalau kita lihat di sini, di terminal kita yang tadi untuk running Jupyter, dia itu pasti ada pergerakan. Oke. Nah, ketika sudah seperti ini artinya Spark kita sudah bisa. Sudah ketemu path-nya di mana. Oke, saya coba ya untuk nyoba lagi ya. Benar-benar Spark kita jalan apa enggak. Nah, ini pakai ini. Oke, udah jalan. Oke, tadi di notebook saya ini saya buat folder aja baru, misalkan dataset. Oke. Pak, ini kalau misal saya upload terus tak sambil ini boleh nggak Pak? Boleh. Ngeran Python. Boleh. Ya boleh, cuman ini hati-hati jangan sampai nanti malah error ya. Oke, ini saya coba ya, saya coba dataset purchase. Saya upload, oke. Oke, sambil nunggu di notebook yang saya buatkan untuk kalian, nanti perintah pertamanya ini. Jadi ini perintahnya dijalankan setelah kita menemukan Spark-nya dulu dan nyoba bahwa Spark-nya memang sudah jalan. Sambil nunggu, ngupload. Oke, sudah ya. Kita sekarang coba di sini, kita running. Oke, udah berhasil ya, guys. Nah, ini artinya apa sih? Kita coba baca komennya satu-satu ya. Di sini kita definisikan skema dari data yang kita baca. Jadi field-nya itu kita cocokkan dengan data frame kita. Kita lagi buat data frame. Kita lihat di sini purchase skema, di mana purchase.csv ini juga ada nanti tanggal, kota, jam, item, total pembayaran. Oke. Setelah itu kita read di Spark-nya. Dan nanti ini dataset /purchases.csv. Ada header-nya, kemudian skemanya kita masukkan ke skema mana. Dalam hal ini purchase skema. Kemudian sep, itu artinya separator. Separatornya kebetulan purchases.csv ini bentuknya adalah tab, bukan koma. Nanti ada file namanya purchases2.csv, itu sudah saya konversi menjadi koma. Nanti kalian bisa compare kecepatannya Spark dengan Pandas seperti apa. Oke, ini kan view-nya cuma 3 ya, kita coba lihat ya kalau datanya 100 kira-kira gimana. Oke, cukup cepat ya. Oke, sampai yang di pertama kali dulu ini sudah jelas guys? Halo? Saya kelewatan Pak, yang ini. Yang apanya? Yang import modul. Itu kita bisa dapat di mana Pak? Di itu, saya sudah upload di Google Drive yang saya taruh di chat. Itu sudah ada Spark, ada notebooknya sudah ada. Kalian buka aja di lokal kalian, nggak apa-apa. Berarti dapat. Kalian tinggal nanti masukkan di sini, di AWS-nya. Ini berarti di ini Pak, di upload ya? Apanya? Yang Spark satunya ini Pak. Terserah, mau diupload boleh, mau kalian
buka di lokal, terus kita pelan-pelan copy paste gini nggak apa-apa. Saya akan jelaskannya step by step dulu. Oke, Pak. Oke, ini saya teruskan dulu ya sampai beberapa step. Setelah itu kita akan coba running lagi. Oke. Nah, ini kita show-nya segini, terus kemudian apa yang dilakukan? Kita coba lihat ya, kita mau ngitung baris, berapa baris ini. Berapa baris data kita. Total jumlah barisnya ini ya, 4.138.476 baris. Oke, jadi kita akan main data yang cukup besar. Tujuan ini kita pengen lihat sih kecepatannya Spark gimana. Nanti ada dataset yang ini yang kalau kalian lihat ya di yang saya berikan ke kalian itu nanti ada yang purchases2.csv. Ini sama persis, cuman bedanya separatornya sudah koma. Ini nanti kalian bisa coba dipandas dengan perintah yang sama kecepatannya seberapa beda. Oke, kita coba perintah berikutnya apa yang signifikan. Oke, kita misalkan kita mau mengambil data, kita membuat data frame yang baru. Isinya cuma ini, kota. Jadi San Jose. Jadi cuman kita mau ngambil kotanya saja. Dan dia totalnya berapa. Jadi kita punya satu data frame baru namanya kota. Kita coba aja kalau saya mau uploadkannya semua gimana. Atau 1000 deh. Kelihatan ya? Bentar, saya stop share dulu. Saya mau cerita. Kalian tahu, di database pernah masih ingat namanya view? Masih ingat nggak, guys? Halo? View? View, masih ingat nggak? View apa, Pak? Loh, view di database, masa lupa? Kamu di Select, database? Pak. Ya, yang select akhirnya bentuk view itu loh. Select bintang. Iya, tahu. Ingat ya, jadi Oh, ketika kamu di database, itu kan kamu bisa select, terus kamu jadikan view, betul ya? Iya, Pak. Masih ingat? Ingat. Nggak ingat, nanti saya suruh ngulang lagi kuliah database. Nah, di Spark ini, kita bisa melakukan seperti itu juga. Di Spark dan Python ini. Tujuannya apa? Kita bisa membuat data itu kita pecah-pecah lagi. Misalkan kayak tadi, kita pengen cuma dapat kotanya aja. Kalau kita query dari 4 juta record, itu ya lumayan gitu ya. Nah, di Spark ini, dengan metode yang barunya dia, prosesnya akan lebih efisien. Jadi kita cuma ambil field apa dan apa. Setelah itu, dia menjadi data frame saja, tidak perlu kita masukkan ke file CSV-nya. Jadi bahasanya kita sedang melakukan data manipulation language. Kalau di database ya kita membuat view. Sampai sini paham? Mbak. Jadi kalau kita lihat di sini ya, saya share screen lagi ya, saya share yang ini dulu deh, supaya enggak kebingungan. Saya share yang, oke, ini kan kelihatan ya. Saya kan nge-read file purchases.csv, dia itu ada tanggal, jam, kota, item, total, dan pembayaran. Betul ya? Nah, di sini saya mau membuat view. Saya pengen cuma ngambil kota dan pembayarannya saja. Kota dan totalnya saja. Tujuannya apa? Kalau saya pengen tahu, pengen grouping kota mana yang berkontribusi paling besar, itu saya cukup ngitungnya dari data frame saya yang baru ini tadi. Yang di sini nih, yang kota total data frame. Jadi saya nggak perlu lagi melakukan perhitungan di data frame saya yang masih utuh ini. Sama ketika kita membuat view di database, tujuannya apa? Untuk mempersingkat query. Jadi kita cukup query-nya dari view-nya saja, nggak perlu dari database-nya yang besar. Jadi misalkan nih, saya pengen tahu nih jumlah totalnya untuk ini berapa? Di kota ini. Ya tinggal itu aja, tinggal
saya cukup ngambil dari kota total data frame ini saja. Nggak perlu saya query-nya dari atau perhitungannya dari purchase data frame ini. Sampai sini paham? Guys, halo? Ya. Oke, Bingung apa? Paham? masih memproses. Masih proses. Oke, jadi misal nih, saya mau melakukan query nih. Berapa banyak kota atau kota yang ini tuh memberikan total lebih dari 200. Ya udah saya gini aja kan. Misalkan saya show-nya jangan 3 deh, saya show semua. Ya kan? Yang di atas 200 dia yang muncul. Jadi saya nggak perlu lagi melakukan dari purchase tadi. Jadi saya filternya di ini yang baru, yang kota total data frame ini, di data frame yang baru lagi. Tidak perlu lagi dari yang purchase.data frame. Nah, sekarang kita coba nih. Purchase-nya mana? Nah, ini purchase data frame. Oke, kita coba ya bandingkan speed-nya kalau saya ngambilnya dari sini. Purchase data frame dot filter field-nya total lebih besar dari 200. Oh, totalnya kok purchase.data frame. Kok beda? Not subscribable. Sorry. Oke, paham Tadi ya? mau misal apa tadi? Yang view? Jadi saya Yang tuh potato. view ini saya cuma ngambil field kota sama total. Nah, di sini saya nampilkan kota yang totalnya lebih dari 200 saja. Nah, ini kalau saya ngambilnya dari sini bisa enggak? Bisa. Tapi ya itu tadi, kalau saya filternya dari sini, dia muncul semua kan. Sehingga cara perhitungan komputasi itu ngefek. Ini kebetulan yang ditunjukkan cuma 20 row ya. Coba ini saya ganti menjadi misalkan 1000 atau 10.000. Ini coba di 10.000. Kelihatan beda speed-nya? Halo, guys? Halo. Ya. Kelihatan ya? Jadi kita bisa menggunakan DML-nya itu kalau kita gunakan ini tadi. Kita buat data frame, kita masukkan lagi, terus kita main-mainnya di data frame ini. Di Pandas bisa enggak untuk ini? Halo? Bisa. Bisa ya. Cuma nanti waktu perhitungan mungkin agak beda ya, karena Pandas kan dia sistemnya nggak pakai big data. Oke, nah beberapa waktu lalu Bevan sempat bilang, ini tuh ada namanya di Spark, itu ada namanya worker. Bisa enggak kita setting? Bisa. Oke. Oke, saya stop share dulu ya. Jadi di
Spark itu selain master yang jalan, itu bisa namanya slave. Slave ini terserah mau berapa komputer yang akan kita pakai. Jadi ya, saya coba share dulu ya, saya tunjukkan settingnya gimana sih kalau untuk slave. Oke, kita bisa masuk di sini, cd slash opt slash spark. ls dulu, cari di conf. Oke, di sana ada, lihat ya, di situ ada spark env.template. Oke, saya lebih suka pakai VI, jadi nggak pakai nano. Oke, di sini kita bisa melakukan config. Konfigurasi apa? Ini ya, ini masternya, hostnya berapa. Nah ini workernya kita mau ngelimit. Memori workernya itu berapa? Misalkan kita punya 10 komputer, oke kita limit. Kita mau pakai 2 giga. Nah itu bisa. Saya tadi cd opt spark terus masuknya gimana Pak? Masuk yang mana? Oke, saya ulangi ya. Nanti tunggu, apa-apa. Nanti saya tunjukkan. Jadi kita bisa di sini setting Spark-nya nih, Spark environment.template. Jadi masuk pertama kali tadi, ini saya masukkan, saya ulangi ya, cd slash opt slash spark. Begitu masuk Spark, kalian ls, di sini ada conf. Conf, ya. cd conf. cd conf. Nah, di sini tuh ada Spark env.sh.template. Kalau kalian nggak menjalankan apa-apa, dia ya jalan apa adanya, cuma satu master gitu aja. Nah, ini Spark env.template ini, kalau kita lihat, isinya tuh config-config untuk kita lakukan, misalkan kita pengen Spark-nya tuh di-tuning. Worker option-nya, mau berapa worker, itu di sini semua, worker directory. Bahkan kita bisa lihat, bisa ngelis workernya Spark itu pakai mau di komputer IP berapa, itu bisa. Jadi di sini semua, ini semua bisa kita benar-benar lihat bahwa Spark ini sangat fleksibel. Loh, kalau workernya mau nambah gimana Pak? Gampang. Gampangnya gimana? Selama masih dalam satu IP address, itu bisa. Jadi selama itu masih dalam satu IP address, itu bisa. Berapapun komputernya tetap bisa jadi worker kita. Ini yang saya bilang Spark cukup fleksibel. Jadi ketika misalkan kita processing data, kalau masih ratusan mega ya cukup lah ya satu komputer. Ketika kita sudah bergiga-giga, butuh bantuan worker, itu tinggal kita setting komputer workernya sama persis kayak master, kita tancapkan di jaringan, IP-nya kita list di Spark, di settingnya Spark itu otomatis sudah bisa. Jadi fleksibel ya kalau Spark ini. Jadi kita mau pakai number core-nya tiap worker mau berapa ya, itu bisa semua. Worker memorinya berapa. Cara exit dari Vim ini gimana Pak? Titik 2 key. Titik 2 key itu apa? Key. Oh, Q. Q. Tadi yang Spark dan default.conf.template toh Pak? Ya, Spark strip env.sh.template. Oh, mantap. Oke ya, jadi hari ini kita belum coba itu dulu. Nanti kita next itu bisa mencoba mau berapa worker. Oke. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Wah, ini kok pada udah lesu semua nih, kok sudah off cam semua. Pergi, Pak.
Oke, masih ada yang error belum? Kalau masih ada yang error enggak? Kalau masih ada yang error, apa-apa, saya coba tungguin. Halo guys, kok diem aja? Pak, Jupiternya itu bisa di restart kah? Soalnya punya aku kayak nge-lag gitu. Oke, nah ini. Oke, Jess, tolong kamu share screen. Oke guys, ya kita harus jujur ya, Bentar. di AWS ini kita cuma pakai berapa RAM-nya yang kita pakai yang free ini? Berapa guys? Ayo. 1. Cuman 1 giga. Core CPU-nya juga cuma 1. Jadi kalau nge-lag itu wajar. Jadi saya tidak akan merasa gimana kalau ada yang nge-lag kalau AWS-nya atau Jupiter-nya. Jadi kayak case-nya Jessica juga sama tadi dengan saya tiba-tiba nge-lag. Oke, ya Jess, bisa share screen? Terminalnya tahu apa Pak? Ya, share screen satu semuanya aja. Oh Ini ya. Oke, yang nge-lag mana Jess? Bentar. Oh, tadi kayak muter terus. Ya, kamu coba masuk terminalmu Jess. Sorry, betul. Di connect to instance-nya itu IP-nya sudah betul belum? Pokoknya tadi aku ngeran Jupiternya atau yang dikasih Pak Adi itu, terus dia bintang terus. Suka refresh malah nggak bisa buka. Nah, ini kamu masuk yang di EC2-nya dulu aja. Itu IP-nya sudah betul ya tadi, yang I3 berapa itu kan ya. Titik 288-nya sudah, Jess? Iya. Udah, oke. Ya ini lagi hang ini kamu. Oke, Jess, masuk yang tadi connect to instance. Oke, kamu klik itu. Klik yang itu instance ID-nya yang i-055 itu. Ini. Nah, oke. Nah, itu instance state. Klik reboot. Yes, reboot. Nih, sekarang kamu masuk terminal. Cek terminal, harusnya udah disconnect semua. Kamu enter, pasti dia akan berhenti. Bisa di-enter? Nggak bisa diapa-apain kan? Oke, ini artinya dia lagi proses reboot. Kamu tutup dulu aja semuanya. Ininya. Terminate ya, Pak. Ya, terminate, nanti kamu ulangi lagi prosesnya yang dari connect itu. Jadi guys, kalau sampai notebook kalian tuh hang, gunakan cara hardcore. Ini terpaksa kita lakukan, nggak ada cara, nggak ada lain. Jadi dari awal ya, Pak. CH-mode itu perlu lagi kalau Nggak usah, jamu itu cukup sekali aja. Oke, ada lagi yang masih error? Oke, just bisa stop share dulu, nggak apa-apa. Oke, Brisil aman, Brisil? Tadi baru selesai upload Pak, ini mau coba yang select. Coba yang select ya. Oke. Mel, Melisa, aman nggak Mel? Punya aku internetnya rada lemot Pak, jadi ini dari tadi download belum selesai, kayak tadi sempat gagal gitu, disconnect. Oke. Oke. Sis, Sis, aman Sis? Sis, Sis. Halo, Sis. Oh. Daral, aman? Terima kasih. Halo, Daral, aman Daral?
Iya Pak, Aman? dari HP saya Pak, mati lampu sih, tapi nggak jauh-jauh sih Pak ketinggalannya. Mencret loh. Mati lampu, Bev. Waduh, kok mati lampu. Iya. Si aman sih. Si, Halo, halo. aman nggak sih? Dari tadi internetku gak jelas, Pak. Ketinggalan aku. Waduh. Dan tak lihat record wes, Pak. Oke, ini terpaksa kita pakai record ya. Jadi Iya. oke, nanti spark saya yang sudah fix ini sudah ada file sparknya ini juga nanti saya akan upload juga sekalian biar kalian juga bisa lebih enak. Oke. Oke, Bevan, Bev, Iya, aman. aman. Alvin, Pin, Nanti saya lihat record, Pak. waduh, kok lihat record. Oke deh. Otak saya yang masih nge-lag, Pak. Nah, kok bisa? Internet saya enggak nge-lag, Pak. Internet saya enggak nge-lag, Pak. Cuman otak saya yang nge-lag, Pak. Jadi ya begitu, Pak. Oke. Oke, yang lain? Hans. Halo Hans. Iya Pak, Aman? alhamdulillah aman. Wus. Mungkin ketinggalan beberapa Pak, nanti saya lihat recording lagi. Oke. Oke, oke, saya coba lanjut dulu ya untuk di itunya untuk Spark-nya ini. Jadi Spark itu sebuah tools yang luar biasa, dia prosesnya ada big data-nya itu sehingga dia memang diciptakan untuk big data processing. Dan enaknya Spark ini dia bisa running di memori. Sehingga itu dimungkinkan speed eksekusinya jadi sangat cepat. Jadi speed running-nya karena dia based on memory, dia jadi bisa sangat cepat. Konsekuensinya kalau seperti itu berarti apa guys? Kalau dia bisa running di memori? Mahal memori RAM. Apa? Mahal. Mahal. Mahalnya apa? RAM-nya. RAM-nya. Karena apa? Itu tadi. RAM-nya itu harus besar. Karena apa? Kalau dia processing hard disk pasti dia lebih lambat. Sama dengan database, ada namanya database-nya itu HANA, punyanya SAP, dia bisa running di RAM. Itulah yang menyebabkan dia sangat cepat. Oke. Berikutnya kita akan coba beberapa script lagi. Misalkan saya mau membuat gitu ya, misalkan saya mau mengurutkan kota-kota itu kayak gimana, urus kotanya saya mau buat urut. Oke. Oke, saya jelas. Ya, kita lihat ya, kalau kalian cek di sini, ketika ada eksekusi, sesuatu eksekusi, itu pasti, bentar ya, saya tunjukkan share screen-nya lengkap aja. Kotanya ini, Alberquid. Oke, ini saya coba, saya ulangi ya. Pak, perhatikan di ini, terminal yang saya tandai, yang ini. Perhatikan di sini ya. Oke, kalau kita share gini, lihat di sini dia ada proses. Itulah kenapa ketika kita pakai Jupyter Notebook, saya prefer. Sorry, ya, halo ya. Enggak jadi. Udah bisa, Prisil? Iya Pak, sudah. Oke, jadi kalau kalian
eksekusi itu pasti di sini akan ada yang bergerak. Itulah kenapa ketika kita pakai AWS, saya sarankan kita sekarang pakai 2 terminal dan 1 browser. Oke, ini saya mau show-nya banyak nih. Berani coba 10.000 atau 30.000 wis. Ya, di sini perhatikan di terminal yang saya tandai, dia pasti bergerak. Oke, kelihatan ya. Nah, mungkin di sini akhirnya kalian bilang, wah Pak, enakan kita bangun server sendiri Pak. Kita beli 1 PC, kemudian core processor diperbanyak, supaya processing spark-nya itu juga cepat. Ya, betul. Di AWS kita terbatas. Tapi ini tools yang paling enak. Karena apa? Kita semua punya environment yang sama. Dan kita tidak akan direpotkan untuk setting OS-nya sendiri. Kalau kalian install Ubuntu dari awal, ya lumayan itu ya. Bisa kerasa ya. Ada yang pernah install Ubuntu sendirian tanpa yang pakai itu, tanpa pakai AWS? Udah ada yang pernah coba install Ubuntu? Tapi pakai Pak, pakai desktop juga. Enggak cuma terminal. Nggak cuma terminal ya? Jadi ada displaynya Pak, install Ubuntu tapi yang ada desktopnya, bukan cuma terminal doang. Oke, ya itu masih lumayan tuh ya. Kalau yang terminal doang, wah, kerasa banget. Oke ya, bisa dilihat ya, ini processingnya ternyata lama ini untuk show ini ya. Oke, nah ini kalau sekarang saya mau group by. Oke, saya buat aja misalkan ini saya pakai show. 10 aja wis. Oke, ya kita lihat seberapa lama nih. Lama Pak, mari. Pasti lama. Oke ya, daripada kalian lihat layar saya lama, mending itu. Oke, saya stop. Ini ada yang bilang pakai GCP, Pak. Ya, saya rasa nanti GCP kalau yang free juga nggak beda jauh dengan yang kita rasakan sekarang. Yang pasti itu guys, saya pernah coba Google Colab, itu dulu cepat. Sekarang tambah lama, tambah lambat. Entah kenapa itu ya. Ya mudah-mudahan habis ini ada solusi yang lebih cepat gitu ya. Karena Google Colab terus terang sekarang semakin lambat. Nggak kayak dulu lagi. Ya di kampus saya sedang setup 1 komputer, 1 server, 12 core dengan RAM-nya 40 GB. Itu mudah-mudahan bisa segera jadi. Jadi nanti kalau kalian skripsi, tugas akhir bisa menggunakan server itu untuk proses. Create time view gimana, Bevan? Ya, biar belajarnya nggak banyak-banyak, pakai itu Pak, create time view, biar bisa pakai SQL. Comment SQL. Comment SQL di Spark ya? Ya itu bisa sih. Bintang. Ya itu jadi lama ya lihat processingnya nih, sampai sekarang belum selesai. Oke, ini saya coba ya, saya tunjukkan kalau kita kemarin saya pakai itu. Salah satu server yang di kita. Oke.
Bentar ya, habis ini saya share. Coba rasakan bedanya. Oke, bentar, saya cari IP-nya dulu. Oke, ini ya, saya coba ya. Misalkan kita jalankan di server FTI. Oke, ini kok di sini. Oke, ini IP ini server kita di sini. Kita coba lihat proses running-nya gimana nih. Oke, saya jalankan ini dulu ya. Spaknya saya pastikan jalan. Oke, udah ya. Oke. Nah, di sini saya coba upload, saya buat aja tuh folder dataset. Oke, saya upload. There. Oke, sebentar di sini belum selesai. Oke, kita siapkan skripnya dulu. Ya, ini sudah dimasukkan, sudah bisa. Kita sekarang jalankan ini. Jadi yang 139 itu server yang di UC, server kita sendiri. Oke, nah ini
Bisa. Nah, sekarang kita langsung aja jalankan perintah yang tadi. Yang nggak selesai-selesai nih. Oke, kita coba jalankan. Oke ya, kita tunggu dulu. Oke. Guys, tadi kalian sempat lihat nggak? Laptop saya juga nge-lag. Ya ini, kita ketika main big data seperti ini, komputer laptop kita sebagai klien ini pun juga bisa nge-lag. Padahal laptop saya ini RAM-nya 32 GB loh. Itu menunjukkan apa? Ketika proses data, kita kan berarti kan saya nge-send ke server, eksekusi ini. Terus server kan ngasih notifikasi ini udah selesai atau belum. Nah itu proses seperti itu bisa membuat laptop kita juga nge-lag. Jadi ketika kita main big data, kita harus cukup bijak menggunakan resource kita. Resource laptop maupun server yang kita pakai. Jangan sampai nanti setelah mata kuliah ini kalian komplain ke saya, gara-gara Pak Adi laptop saya jebol gitu ya. Mungkinkah itu terjadi? Ya, bisa-bisa saja kalau kita terlalu hardcore. Oh guys, wah ini ya, ternyata di servernya FTI udah selesai nih. Tuh, selesai guys. Kelihatan? Halo? Kelihatan ya? Halo, halo? Iya. Oke. Jadi kita query seperti ini. Ini di servernya FTI udah jadi. Kok hebat? Nah, kenapa kok hebat? Ya karena RAM-nya aja berapa giga? Ini kalau RAM-nya kalau nggak salah 8 giga atau 12 giga nih yang di servernya FTI yang ini ya. Saya lagi setup satu server lagi yang core prosesornya aja sampai 12. Itu nanti dipakai untuk server TA kalian. Nah, sedangkan di AWS juga nggak jalan-jalan juga nih. Oke. Oke, ini kita coba yang berikutnya. Oke, kita coba ini bisa jalan enggak. Jadi ini kalau yang atas kan order by, yang ini kan kita coba melakukan count, fungsi agregasi. Group by kota tapi di count. Oke, dan di AWS belum selesai juga. Oh, muncul kan? Halo, guys, kelihatan? Iya, Pak. Oke, ini misalkan view-nya 1000. Oke, jadi enak mana? Enak pakai AWS atau enak pakai servernya Pak Adi? Pak Adi. Sabar ya. Enggak, Pak. Minta aksesnya. Oh, muncul kan ya? Kelihatan ya? Ini 1000 pun langsung muncul. Di sini di AWS ternyata nggak muncul ya. Ini bukan mendiskreditkan AWS loh ya. Kita cuma dikasih 1 core sama RAM 1 giga. Itu ternyata ngefek nggak nih? Kalau kalian lihat processing datanya. Ngefek ya? Oke, saya stop dulu. Iya, Pak. Nah, yang membuat beda lagi itu apa? Di AWS, kalian tuh bukan pakai CPU, tapi vCPU, virtual CPU. Sehingga resource-nya nggak dedicated. Sedangkan kalau yang di sini, di servernya FTI, itu resource-nya udah dedicated. Ya, core processor-nya untuk itu aja, bukan untuk yang lain. Nah, bedanya apa sih vCPU sama CPU? Jadi misalkan gini, Amazon tuh punya 10.000 core processor.
10.000 ini jumlah mentoknya kan segitu kan, betul ya? Nah, idealnya kalau saya punya 10.000 core prosesor, yang saya jual berapa? Saya punya 10.000 core prosesor. Harusnya yang saya jual ke umum untuk bisa dipakai berapa core yang boleh saya jual? Semuanya. Semuanya, betul ya? 10.000 ya? Tapi kenyataannya kalau vCPU saya bisa jual ke 20.000 atau 30.000. Paham maksudnya? Kenapa begitu? Karena tidak semuanya selalu butuh CPU di saat yang bersamaan. Jadi misalkan Bevan beli ke saya, Pak Di, saya beli 3 vCPU. Oke, Bevan, saya garansi kamu maksimum dapat 3 vCPU. Tapi vCPU-nya itu pasti kan akan ngambil ke 10.000 core saya itu kan. Kalau ternyata ada yang lagi pakai di saat yang bersamaan, ya harus running-nya harus gantian. Nggak bisa dedicated. Ibaratnya kalau vCPU itu kamu sharing resource. Oke, yang bagi pernah kos. Priscil dulu di Surabaya ngekos ya, waktu awal kuliah. Iya Pak, ngekos. Oke, kamar mandimu itu dedicated di kamarmu atau share? Di kamar. Di kamar ya. Oke, itu berarti kalau diilustrasikan core CPU, itu kamu yang benar-benar CPU, core CPU, bukan vCPU. Ada kos-kosan yang kamar mandinya di luar kamar, betul ya? Ada kan? Kamar mandinya sharing itu loh. Oke, Priscil, sebagai anak kos kamu saya tanya, kalau ada 10 anak kos di rumah kos, idealnya kamar mandi itu berapa? Untuk ya Pak, kalau untuk rame-rame. Iya, untuk rame-rame. Jadi nggak di tiap kamar ada. Idealnya berapa? Mungkin 4 Pak, atau 5. Berapa? Mungkin 4 atau 5. 4. Idealnya 4 atau 5, betul ya? Iya. Oke, nah di saat yang bersamaan kalau kamu kuliahnya jam 7.30 semua, bottleneck nggak itu? Nah, ya itu ilustrasinya vCPU. Sebagai seorang sisi ibu kos, ya merasa, lah mau anak kosku 10, aku buka kamar mandi 10. Karena apa? Ya ramenya cuma di jam-jam tertentu kan, betul ya? Iya. Tapi kalau dibuka buatnya cuma 5, akhirnya apa? Begitu pada kuliah jam 7.30 semua pada bingung. Akhirnya apa? Bottleneck gitu kan di situ. Semua pada tunggu-tungguan. Nah, itu case-nya sama. Amazon tuh menggunakannya masih vCPU. Apalagi kita kan pakai yang gretongan ya, jadi ya maklum lah ya. Oke, nah ini lihat ya. Saya tunjukkan ini, muncul errornya keren ini. Oke, kelihatan? Ya. Nah ini, kelihatan nih ya, errornya apa nih? Concurrent timeout. Bener-bener sampai timeout ini. Kok dicoba? Kelamaan ditinggal berarti? Bukan ya, dia processingnya nggak kuat udahan. Ini rekor ya, ternyata saya bisa membuat AWS sampai hang ya. Oke, kelihatan ya errornya sampai kayak gini. Sampai dia prosesnya berhenti. Nah, ini kalian nanti jadi muncul pertanyaan, loh Pak, lah, terus kalau kita pakai cloud computing itu gimana? Guys, ingat ya, kita di AWS cuma dapat yang versi education, which is itu terbatas. Kalau cloud computing, error yang kayak seperti ini mungkin terjadi enggak? Itu nggak akan terjadi. Kenapa? Dia secara otomatis resource-nya membesar sendiri. Satu vCPU nggak cukup, oke, digeser kedua. Nggak cukup, geser lagi ketiga, sampai akhirnya benar-benar cukup dan bisa running. Itu kenapa kadang big data perlu di-running di cloud. Kenapa? Dia bisa elastis, membesar, dan mengecil sendiri resource-nya. Tadi timeout, Pak. Ya itu karena dia timeout-nya itu karena udah, dia kan proses lama-lama nggak kuat, akhirnya timeout. Oh, itu nanti yang di Amazon kan? Iya, di Amazon. Jadi dia kan cuma satu CPU, dia ditembak terus suruh running segitu banyak perintah, dia nggak kuat, akhirnya apa? Timeout. Nah kalau benar-benar kita pakai AWS yang versi komersial, yang bayar, itu kan cloud computing-nya jalan. Akhirnya apa? Satu vCPU nggak kuat, dia membesar jadi 2. 2 nggak kuat, besar lagi jadi 3.
Kalau Tokopedia Gojek tuh berarti pakai gini ya, Pak? Iya, pakai cloud gini. Kalau nggak gitu ya jebol server mereka. Nah, tapi gawatnya, nah ini gawatnya, pasti kan tetap yang namanya resource itu sebenarnya limited atau unlimited. Limited. Jangan menyalahkan para marketplace kalau waktu flash waktu lagi Harbolnas yang 1.1.1.2.2 langsung mereka error nggak karuan. Karena apa ya? Cloud-nya pun akhirnya mentok nggak ngatasi juga kan. Apalagi yang si orangnya kalau gratis ongkir ya, kalian pada emosi semua ya akhirnya. Kok nge-lag gitu ya? Pernah ngalami? Sering ya? True story, Pak. True story atau itu? Ya iya. Kalau pas waktunya gratis ongkir di rumah itu isinya ngomel terus itu. Ya apa ini kok gini. Ya itu true story dari para cewek-cewek. Ya saya jelaskan loh, ya nggak bisa dipaksa gitu. Lo harusnya kan servernya ditambah-tambah. Lah ya namanya resource ya tetap limited, nggak mungkin unlimited gitu ya. UC Pak, pas KRS. Makanya pas KRS pun kalian sekarang waktunya diatur kan. Dan sekarang kalau KRS-nya di UC, kalian relatif lebih lancar apa enggak? Nah, tahu enggak kenapa kok bisa lebih lancar? Enggak tahu. Karena kita sudah menggunakan cloud. Jadi waktu KRS, begitu butuh resource besar, langsung core prosesornya ditambah, RAM-nya ditambah. Itulah kenapa kalau kalian sekarang KRS, itu jauh lebih lancar dibandingkan dulu. Ya saya masih pernah ngalami ya, waktu itu karena saya di UC sudah 13 tahun ya, sempat ngalami lonjakan mahasiswa UC yang tiba-tiba melonjak signifikan, dan jumlahnya sangat besar, waktu KRS itu benar-benar hang. Karena apa ya, hardware-nya sudah nggak mampu. Akhirnya waktu itu tim ICT beli banyak sekali server yang habisnya waktu itu sampai 1,5 M untuk server. Karena apa ya? Kenapa? Tahun kapan? Tahun sekitar 2010-2011. Jadi itu ICT UC-nya itu sempat beli server harganya hampir 1,5 M supaya proses KRS itu jadi lebih lancar. Karena apa? Hardware-nya sudah nggak mampu waktu itu. Ya, jadilah sekarang KRS lancar, ya kan? Enggak, Pak. Enggaknya itu apa? Pernah error apa? Saya gagal memilih kelas. Ya, aku duduk kan salah server itu. Itu gara-gara rebutan kan ya. Iya, Bevan. Waktu rebutan kelas AMKU. Terus time out, Pak, saya, Pak. Ya, itu namanya apes. Ya, itu selain itu waktu itu di backup server, juga backup-nya pakai cloud. Jadi benar-benar kita skenario kan agar semuanya berjalan lancar. Ya, case-nya juga terjadi. Kalian sudah lihat ya di big data ini AWS pun bisa hang. Karena resource-nya dia nggak mampu, udah bisa itu. Akhirnya time out, hang gitu ya. Ya, sedangkan kita coba jadi proses di servernya sendiri, ternyata bisa jalan. Karena resource-nya lebih besar. Oke, ini sekarang nanti next challenge nih. Kira-kira nih, kalau kita pakai data yang giga-gigaan, kuat nggak ini ya? Berani nggak main data yang kira-kira nanti besarnya mungkin 2 giga atau 3 giga? Amazon-nya kita nggak kuat, Pak. Nah, berani pakai laptop pribadi? Kalau pakai Mac rasanya aku nggak yakin, Pak. Kalau pakai yang Windows aku yakin, Pak. Yakin, wis. Windows RAM-nya berapa, Vin? Windowsku RAM-nya cuma 8 sih, Pak. Oh ya, jebol. Ya bisa sih, bisa. Windowsmu bisa, Vin. Asal apa? Waktu ngerunning data kayak gini, jangan ngerunning game atau running yang lain. Nanti waktu meledos kamu bilangnya gara-gara Pak Adi itu, repot nanti saya. Soalnya yang laptop yang Windows polos, Pak. Bahkan Excel aja nggak punya, Pak. Nah, itu aman itu. Blue screen mari gitu, Pak. Nggak meledos tapi blue screen. Nah, kalau Windows 10 aman sih. Kalau Windows XP itu bisa blue screen. Oke, ada yang mau ditanyakan, guys? Untuk materi hari ini. Kelihatan ya, jelas ya. Kita simulasi pakai Spark. Dan ketika kita main 200 data pun bisa menyebabkan error. Oke, datasetnya sudah diambil semua? Udah, Pak. Udah ya? Oke, minggu depan
kita akan coba jalankan kalau seandainya di AWS kita pakai core-nya yang lebih besar dan kita menjalankan slave-nya Spark, apakah bisa lebih cepat. Kita hari ini sudah buktikan, saya sudah tunjukkan ya, 30.000 data di running hang. Dan anyway bukan minggu depan ya, masih 2 minggu lagi. Minggu depan kita menikmati libur. Oke, hari ini jelas guys? Halo? Iya, Pak. Oke, notebooknya udah ya, udah bisa di-download ya. Kalian bisa coba langsung Udah, ya Pak. nanti. Coba Iya, langsung di AWS dan karena kita ada 2 minggu libur, saya kasih tugasnya simpel. Kalian coba compare yang sama antara Pandas dan Spark. Processing datanya secepat, bedanya seperti apa? Sejauh apa sih bedanya? Oke, Pak. Kalau misalkan Pak, gak kuat ini kayaknya AWS, saya butuh akses ke server. Kalian bisa PM ke saya, nanti saya coba buatkan untuk kalian uji coba. Oke? Tolong kalau mau ada yang PM dan mau uji coba, paling lambat besok ya, karena minggu depan sudah hawa-hawa libur tuh, ya segitulah. Kalian juga nanti mungkin perlu udah ada rencana yang lain, jadi ya, kalau mau uji coba, PM-nya paling lambat besok, biar bisa saya buatkan aksesnya. Oke? Akses apa Pak? Nanti, Pak? Akses ke Putus. servernya FTI, untuk kalian coba-coba. Oh. Satu SB ya Pak? Satu SB aja Pak sih. Jangan satu SB, nanti nggak kuat resource-nya. Jadi coba dulu pakai AWS, pas nggak kuat, kalian bisa PM saya. Jadi kalau setup server saya yang ukuran jumbo itu hari ini bisa jadi, saya bisa kasih aksesnya untuk kalian semua. Terus kalian bisa coba-coba. Ya doakan agar server jumbonya hari ini bisa jadi ya, saya setup. Amin. Oke? Ada lagi guys yang mau ditanyakan? Halo? Sudah jelas? Oh, tadi download di mana Pak? Di e-learn ya Pak? Apanya? Yang apa tadi? Di itu, Google Drive. Di chat. Drive. Di chatnya. Drive. Oke, biar nggak lupa, di chat saya pindahkan ke line group. Enak toh? Jadi kita pastikan tidak ada yang ketinggalan. Anyway, minggu depan tetap kita jam berapa? 7:30 lagi ya, yang setelah Lebaran. Oke. Oke, thank you Vin, sudah dimasukkan ke line group. Iya Pak. Oke, nanti setelah Lebaran itu kita balik itu 7.30 atau tetap jam 10 ya? Kok saya mendadak lupa nih. Harusnya 7.30 nggak sih? 7.30. 7.30 ya, oke. Oke kalau gitu. Oke guys, selamat beristirahat dulu sebelum nanti kalian ada aktivitas yang lain. Dan selamat berhawa-hawa liburan. Terima kasih Pak. Ya, oke, see you, bye-bye. Terima kasih, Pak. Oke, saya tutup ya. Terima kasih Pak. Ya.